Sebenarnya, apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis juga merupakan salah satu bentuk transformasi energi loh, yaitu transformasi energi matahari menjadi energi kimia. Bagaimana sih mekanisme proses terjadinya fotosintesis? Proses fotosintesis diawali dengan adanya absorpsi air dan mineral oleh akar tumbuhan. Air tersebut akan dibawa oleh xilem melalui batang untuk menuju ke daun. Daun memiliki stomata sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana air dan karbon dioksida tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Daun juga memiliki kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Di dalam kloroplas terdapat pigmen daun, yaitu ada klorofil A, klorofil B, karotenoid, karoten, dan xantofil. Tapi yang paling utama adalah klorofil. Klorofil di sini berfungsi sebagai penyerap cahaya matahari yang akan membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Glukosa akan digunakan oleh tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke alam melalui stomata dan digunakan untuk kehidupan di bumi. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Dan hasil dari proses fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Persamaan reaksi kimia dari proses fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. 6 molekul CO2 ditambah 6 molekul H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan 1 molekul glukosa ditambah 6 molekul oksigen. Nah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan reaksi fotosintesis secara umum. Ternyata, proses fotosintesis itu meliputi 2 fase, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Namun, sebelum masuk dalam penjelasan 2 fase tersebut, mari kita mengenal terlebih dahulu struktur kloroplas. Nah, apa itu kloroplas? Kloroplas adalah organel sel atau plastida yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bagian-bagian yang terdapat pada kloroplas antara lain, yang pertama, membran kloroplas. Membran kloroplas terdiri atas membran luar, ruang antar membran, dan membran dalam. Membran luar ini bersifat sangat permeabel yang berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya zat padat dan zat cair. Ruang antar membran adalah ruang yang memisahkan antara membran luar dan membran dalam dengan ketebalan sekitar 10 nanometer. Membran dalam ini bersifat selektif permeabel dan merupakan tempat melekatnya transport protein. Fungsinya adalah untuk memilih molekul yang keluar dan masuk dengan transport aktif. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah bagian dari membran dalam kloroplas yang memiliki fungsi sebagai sintesis protein. Yang ketiga, cincin DNA. Cincin DNA adalah sebuah gen pembawa sifat pada plastida yang berfungsi untuk replikasi dan pembelahan sel pada kloroplas. Yang keempat, stroma.
Stroma adalah cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati dan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin. Yang kelima, granum dan grana. Granum adalah kumpulan tilakoid yang membentuk tumpukan seperti uang logam. Sedangkan grana tersusun atas granum-granum dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Bagian penghubung antara grana dan stroma disebut lamela. Yang terakhir, tilakoid. Tilakoid adalah struktur membran dalam grana yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Lalu, apa itu pigmen daun? Pigmen daun merupakan substansi yang menyerap cahaya tampak. Pigmen daun tidak hanya klorofil saja loh. Jadi, pigmen daun memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama klorofil. Klorofil terdiri dari klorofil A dan klorofil B. Klorofil kelihatan berwarna hijau karena ia menyerap cahaya biru dan merah yang merupakan batas ujung dari warna spektrum cahaya tampak dan meninggalkan cahaya hijau dari tengah spektrum untuk disebarkan atau dipantulkan. Yang kedua, karotenoid. Karotenoid terdiri dari karotin yang menyerap warna jingga dan xanthofil yang menyerap warna kuning. Karotenoid dianggap sebagai pigmen pelengkap karena energi cahaya yang diserap pigmen ini ditransfer ke klorofil untuk proses fotosintesis. Karotenoid hanya memiliki sedikit peran langsung dalam fotosintesis, tetapi berperan besar melindungi klorofil dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Yang terakhir, vicopilin. Vicopilin terdiri dari vicoeritrin yang menyerap warna merah dan vicocyanin yang menyerap warna biru. Vicopilin terdapat pada mikroorganisme, terutama alga dan bakteri yang berfotosintesis. Vicopilin tidak terlibat langsung dalam fotosintesis, tetapi berperan dalam memindahkan energi cahaya yang diserapnya ke klorofil A. Akumulasi vicopilin terdeteksi pada kloroplas atau pada lamela. Nah, pigmen-pigmen tersebut dapat berkumpul dan menjadi perangkat pigmen di dalam tilakoid yang disebut fotosistem. Fotosistem mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Fotosistem dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1, penyerapan cahaya matahari dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sehingga fotosistem 1 disebut juga P700. Sedangkan pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer, sehingga fotosistem 2 disebut P680. Setelah mempelajari bagian kloroplas atau pigmen daun hingga fotosistem, maka sekarang saatnya kita membahas reaksi terang dan reaksi gelap atau fase 1 dan fase 2 pada proses fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi terang atau fase 1.
Reaksi terang berlangsung di gerhana dan membutuhkan cahaya. Pigmen penyerapan cahaya menangkap energi matahari, kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia, yaitu ATP dan senyawa pereduksi atau NADPH. Atom hidrogen dari molekul H2O digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dan O2, yang kemudian dilepaskan sebagai hasil reaksi fotosintesis. Reaksi dirangkaikan dengan reaksi pembentukan ATP dari ADP dan pirufat. Fase 1 dapat ditulis sebagai persamaan reaksi H2O ditambah NADP+ ditambah ADP ditambah pirufat menjadi O2 ditambah ion H+ ditambah NADPH ditambah ATP. Pembentukan ATP dari ADP dan pirufat merupakan mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap, kemudian diubah menjadi energi kimia. Fase ini disebut juga fotofosforilasi. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau fase 2 atau siklus Kelvin. Reaksi gelap berlangsung di stroma dan dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus berlangsung dalam keadaan gelap. Reaksi gelap dapat berlangsung tanpa adanya cahaya karena enzim-enzim stroma di kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk beraktivitas, tetapi membutuhkan ATP dan NADPH2. Fase 2 fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Reaksi gelap dengan senyawa kimia berenergi tinggi yang dihasilkan pada fase 1 yaitu NADPH dan ATP digunakan untuk reaksi reduksi CO2 yang menghasilkan glukosa dengan persamaan reaksi CO2 ditambah NADPH ditambah ion H+ ditambah ATP menghasilkan glukosa ditambah NADP+ ditambah ADP ditambah pirufat. Kemudian ada 3 tahap dalam reaksi gelap, yaitu ada fiksasi karbon, kemudian reduksi CO2, dan regenerasi RuBP. Kemudian dilanjutkan dengan aliran elektron. Yang pertama, elektron non-siklik menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air. Mensintesis ATP dan NADPH. Donasi elektron mengkonversi air, oksigen, dan 2H+. Kemudian ada aliran elektron siklik. Elektron siklik hanya menggunakan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 1 di-recycle sehingga fotosistem 1 dapat kembali melaksanakan fungsinya. Tujuan dari elektron siklik adalah mensintesis ATP.